Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Oke sahabat, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa-apa. Untuk hari ini sahabat, saya akan menyampaikan lanjutan dari literasi finansial. Saat ini kita akan bahas tentang pengelolaan uang. Dalam pengelolaan uang sahabat, tentu kita banyak sekali keinginan, banyak sekali kebutuhan. Oleh karena itu kita ini harus cermat, harus tertib dalam pengelolaan uang. Karena apa? Kalau uang itu akan habis, tapi kalau keinginan terbatas sahabat. Jadi kalau keinginan itu tidak terbatas, tapi kalau uang itu terbatas gitu sahabat. Oleh karena itu sahabat, ayo kita saya sedang memberikan pembelajaran untuk diri saya sendiri supaya saya bisa tertib dan cermat dalam pengelolaan uang. Oke sahabat, dalam pengelolaan uang ini saya akan mengambil kiat-kiat dari Dave Ramsey, yaitu salah satu pakar finansial sahabat. Bagaimana sih mengelola uang agar kita bisa berjalan dengan baik. Tapi sebelumnya sahabat, sebelum saya membacakan atau menyampaikan tentang kiat-kiat yang sudah saya tuliskan di sini supaya lebih cepat gitu sahabat. Jadi tentu dalam pengelolaan uang ini kita ini ambil sebuah manfaat dengan tertib dan cermatnya tersebut sahabat. Kalau kita tertib dan cermat, tentu kita akan mengambil sebuah manfaat. Dan apa itu yang pertama? Membiasakannya apa yang harus dilakukan dalam tertib dan cermat ini. Jadi hiduplah yang sederhana. Bukan berarti kita tidak ingin seperti yang lain. Buatlah kebutuhan dan keinginan itu kita mencari yang prioritas dulu, yaitu kebutuhan seperti yang video yang lalu telah saya buat. Janganlah kita hidup ini berpoya-poya. Seimbangkan kita antara pemasukan dan pengeluaran. Itu sahabat, itu salah satunya. Karena dengan kita bisa mengelola, bisa cermat, bisa tertib dalam mengelola uang, kita ini akan mendapatkan sebuah kenyamanan hidup. Siapa yang tidak ingin nyaman dalam hidup? Semua pasti ingin. Oleh karena itu saya berupaya untuk memberikan pembelajaran untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat semua. Ayo kita belajar bersama mengelola uang dengan baik agar kita hidup ini bahagia, nyaman, tidak ada tekanan-tekanan masalah yang masuk ke dalam kita. Agar kita tidak menjadi orang yang ekonominya timpang, kira-kira belajar untuk seimbang itu sahabat. Oke. Saya mengambil dari Dave Ramsey sahabat. Dave Ramsey ini adalah salah satu pakar ekonomi, pakar finansial. Dan sebelum saya melanjutkan juga sahabat, saya mengambil sumber buku informasi ini, pembelajaran literasi ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang dikeluarkan tahun 2019. Oke sahabat, yang pertama sahabat, dalam apa? Nanti saya akan menyampaikan yang harus dilakukan dalam mengelola uang dan yang jangan dilakukan dalam mengelola uang. Jadi pengelolaan uang itu ada yang harus dilakukan, ada yang jangan dilakukan. Untuk video ini saya akan menyampaikan tentang yang harus dilakukan. Oke. Untuk video selanjutnya nanti yang jangan dilakukan. Untuk yang dilakukan sahabat, dalam pengelolaan uang kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai catatan tidak ada sahabat. Uang yang masuk ke kita, uang yang keluar digunakan oleh kita harus tercatat pemasukan dan pengeluaran. Kemudian sahabat, terapkan skala prioritas. Seperti telah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin menggunakan uang, ambillah prioritas kita. Jangan sampai kita membesarkan keinginan, tapi kita pilihlah kebutuhan. Dengan kebutuhan pun kita harus mencatat dengan skala prioritas. Yang terpenting dulu, yang urgent dulu, yang sangat mendesak dulu itu sahabat. Kemudian sisihkan dana untuk menabung. Jadi jangan sampai kita mendapatkan
sebuah perolehan keuangan pendapatan tapi lupa untuk menyisihkan. Ayo bersama sahabat kita supaya kita menjadi orang yang bahagia. Tujuannya kita adalah kemakmuran, kebahagiaan. Tentu kita supaya punya dana cadangan. Makanya sisihkan sebesar apapun, kita harus bisa menyisihkan untuk menabung gitu sahabat. Untuk menabungnya di mana sahabat? Menurut Ramsay ini, buka rekening bank. Atau kalau kita tidak buka rekening bank, kita bisa buka di koperasi-koperasi. Makanya kita sedang ada, kalau saya sudah sampaikan juga, ayo membuat di lingkungan kita, di wilayah kita itu membuat suatu organisasi koperasi sehingga kita bisa menyimpan dengan angka-angka yang tidak seharus kalau terlalu besar gitu. Kalau di bank mungkin kita besar karena kita penghasilan kecil, maka kita menyimpannya di koperasi supaya kita kecil pun bisa dilayani gitu sahabat. Kemudian rencanakan dalam pengeluaran. Jadi kalau kita mau mengeluarkan uang, direncanakan dulu, dicatat apa saja yang akan kita keluarkan. Jangan sampai kita mengeluarkan uang tanpa catatan. Misalnya ini dibeli, tahu-tahu uang kita habis gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi kita perlu ada perencanaan pengeluaran. Oke sahabat, kemudian buat daftar belanja sebelum kita belanja sahabat. Jadi kita penting sekali, kita jangan sampai masuk ingin belanja ke pasar atau ke supermarket, ke hipermarket, tapi kita tidak ada catatan dulu. Jadi sebelum kita belanja, berangkat, kita sudah punya catatan-catatan agar kita sampai ke sebuah supermarket atau hipermarket, kita tidak ragu lagi, tinggal cari apa yang kita sudah catat tersebut. Karena apa sahabat? Kalau kita sudah masuk di hipermarket, supermarket, karena begitu banyaknya produk yang dilihat sehingga kita kacau pikiran kita, hilang tuh ingatan kita, ingin lihat semua, ingin semua, rasanya butuh semua, ingin semua ya. Makanya itu sebelum kita belanja harus dibuat daftar belanja dulu gitu sahabat. Kemudian bandingkan harga dan yang sepadan. Artinya gini sahabat, sebelum kita belanja kita harus punya ada pembanding. Kita ini kalau mau belanja misalkan di salah satu toko harganya 1.000, di salah satu tempat harganya 1.200. Kita harus tahu di sana 1.200, di sini 1.100. Kalau kita pada saat masuk ke toko itu 1.200 atau 1.500 lebih mahal dari yang pada umumnya, jangan dibeli, jangan dipaksakan. Makanya kita harus tahu pembanding, harus tahu harga di tempat lain gitu. Kemudian sahabat, beli produk yang berkualitas dan tahan lama. Maksudnya gimana sahabat? Kalau kita belanja dengan kualitas yang bagus, kualitas yang tahan lama, maka akan terjadi penghematan. Karena apa? Seharusnya kita harus 6 bulan harus ganti, tapi dengan berkualitas, dengan tahan lama, bisa 1-2 tahun baru kita ganti. Artinya ada periode jeda untuk penghematan keuangan kita gitu sahabat. Kemudian belilah produk lokal sahabat. Jadi kalau diupayakan ini, kita ini Indonesia yang luar biasa, sumber dayanya luar biasa, baik produk-produknya juga banyak sekali. Oleh karena itu janganlah kita membeli produk yang lain, belilah produk dalam negeri kita sendiri, produk lokal kita. Supaya apa? Masyarakat dengan membeli produk lokal, artinya ke produksi lokal akan bertambah besar. Dengan bertambah besar peluang lapangan kerja, peluang usaha untuk yang lain itu akan tambah besar. Oleh karena itu ayo bersama-sama kita cintailah produk lokal kita, jangan cintai produk orang lain. Oke sahabat. Kemudian hargai uang yang kecil sahabat. Maksudnya sahabat, kita ini jangan melihat uang itu recehan gitu. Karena mungkin sahabat juga akan 1 juta kurang 1 rupiah akan tidak jumlahnya 1 juta. Oleh karena itu kita harus menghargai uang kecil. Jangan menganggap wah uang ini kecil, ini tidak berguna ini. Jangan. Jadi kita ini harus tercatat, uang sekecil apapun kita harus ada catatannya supaya namanya tertib dan cermat dalam mengelola keuangan gitu. Cari tambahan penghasilan, cari tambahan penghasilan. Jadi
kita ini berupaya kreatif untuk mencari, kata Ramsey ini harus kreatif, harus mencari uang tambahan agar kebutuhan dalam kehidupan kita ini, misalkan ini hanya pas-pasan, dengan kita mencari tambahan akan terpenuhi dan kita bisa untuk ada tabungannya atau savingnya gitu sahabat. Kemudian sisihkan juga untuk donasi sahabat. Kata Ramsey ini sisihkan juga untuk donasi, karena kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk hidup yang tidak hanya sendiri gitu sahabat ya. Jadi tetap kita ini harus saling berbagi. Makanya menurut Dave Ramsey ini sisihkan donasi kita untuk donasi kita. Kemudian harus cepat waktu dalam cicilan. Misalkan kita punya cicilan apa saja, karena ini kita tidak lepas dari kehidupan dengan banyak sekali tentang kebutuhan A, kebutuhan B, sehingga kita harus menyicil. Tapi upayakan kita menyicil tepat waktu. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10 kita ada waktu untuk cicilan, upayakan kita untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 kita sudah melunasi cicilan-cicilan, harus tepat waktu. Itu adalah orang yang mampu mengelola keuangan namanya. Oke, kemudian siapkan dalam catatan, disiplin dalam catatan. Jadi setiap apapun kita harus mendisiplinkan diri dalam mencatat baik pengeluaran atau pemasukan gitu ya. Itu harus dibukukan. Jadi dibuat buku. Yaitu apa? Dengan membuat, kalau di sini kan gunakan aplikasi. Kita jangan kalau aplikasi mungkin kan terlalu kita agak sulit, harus beli dan lain sebagainya. Kita sih misalkan yang masyarakat biasa, kita ya buatlah buku catatan kas harian, pendapatan, pengeluaran, kas, saldo, gitu aja. Ada kolomnya uraian, pendapatan, pengeluaran, saldo, udah gitu aja. Kita sederhana saja karena kita sedang belajar. Mungkin bagi orang-orang yang sudah ini kan tidak asing lagi dengan sebuah aplikasi atau apa, tapi namanya kita ini dalam literasi, makanya kita ini tidak melihat yang kelas menengah ke atas, kita melihatnya menengah yang di bawah, supaya di bawah pun memahami tentang pengelolaan keuangan gitu. Jangan sampai kalau bagi orang-orang yang atas sudah tidak aneh lagi gitu kan, bagi kelas-kelas yang sudah menengah ke atas bagi pengelolaan keuangan tidak aneh, tapi di dalam literasi ini kita ini sedang belajar bersama di kalangan masyarakat bawah pada umumnya. Oke. Terus dilakukan evaluasi sahabat, jangan sampai lupa. Kalau kita sudah ada catatan-catatan itu dalam buku catatan, dia evaluasi pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kas kita berapa, tinggal saldonya berapa, ada simpanannya berapa. Itu harus diketahui, dievaluasi oleh kita sahabat gitu. Terus jadilah hidup yang sederhana, seperti yang telah sampaikan. Jadilah hidup yang sederhana, jangan terlalu berpoya-poya. Kebutuhan boleh penuhi, keinginan boleh penuhi, tapi jangan terlalu glamour lah gitu. Jadi terlalu berpoya-poya, menghabis-habiskan uang gitu, karena namanya itu tidak bisa mengelola keuangan menurut Ramsey gitu. Kemudian yang terakhir menurut Ramsey ini, hidup ini harus bersyukur sahabat. Kecil ataupun besar itu adalah rezeki kita. Jadi jangan sampai kita mengeluh dengan yang kecil, jangan sampai kita sombong dengan yang besar. Kita harus bersyukur apa yang kita terima, baik kecil ataupun besar. Oke sahabat, itu kiat-kiat dari Dave Ramsey tentang pengelolaan uang yang harus dilakukan. Untuk selanjutnya nanti kita akan menggali informasi tentang bagaimana sih yang jangan dilakukan dalam pengelolaan uang. Itu saja sahabat, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan sahabat semua masyarakat Indonesia dalam literasi finansial tentang pengelolaan uang ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.